kejar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nikomang Dewi Darmadi Sarastini sebagai Supervisor Unit Kerja SD Negeri 1 Wanasari. Rekan saya Niwayan Juli Artini, Unit Kerja SD Negeri 2 Penebel sebagai coachi. Saya Niwayan Sri Widiantari, Unit Kerja SD Negeri 2 Penebel sebagai coach. Selamat menyaksikan. Halo Bu Sri. Halo Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Baik Bu Dewi. Bu Dewi bagaimana? Iya, sementara baik juga Bu Sri. Nah, pada sesi praobservasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu Sri ya. Ya Bu Dewi, silakan Bu. Iya, jadi nanti selama proses coaching saya akan mengamati dan mengobservasi bagaimana Ibu melakukan proses coaching terhadap coach Ibu. Nah, nanti saya juga akan menilai sesuai rubrik yang saya buat. Nah, dari rubrik itu tentu kita ketahui ada 3 kompetensi coach pada proses coaching. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan secara aktif. Nah, saya juga akan melihat apakah coaching nanti akan merasa nyaman pada saat proses coaching yang Ibu Sri lakukan. Apakah ada pertanyaan mengenai rubrik yang saya sampaikan, Bu? Sudah jelas Bu Dewi. Kalau sudah jelas. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bu Sri, ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. Nah, dari ketiga kompetensi coaching itu, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Dewi ya, dari ketiga kompetensi itu dalam proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif gitu. Iya, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya. Nah, dari kedua kompetensi itu, kompetensi yang mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching, Bu Sri? Jadi di antara kedua kompetensi itu, kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu adalah pertanyaan yang berbobot Ibu. Wah, bagus sekali ya Bu Sri ya. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilan yang Ibu Sri harapkan pada saat proses coaching nanti? Jadi dalam proses coaching nanti yang saya harapkan itu nanti coaching dapat menemukan sendiri solusi ya atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan berbobot yang saya gunakan untuk menuntun coaching begitu. Wah, bagus sekali ya Bu Sri ya. Jadi nanti Bu Sri harap itu bisa menuntun coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu Sri ya? Ya, benar sekali Bu Dewi. Iya. Nah, sebelum lanjut nih Bu Sri, apakah ada yang ingin Bu Sri sampaikan lagi? Saat ini tidak ada Bu, semua sudah jelas. Iya, berarti nanti setelah proses coaching kita bertemu lagi ya Bu Sri ya. Semoga proses coaching yang Ibu Sri lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah Bu Dewi. Iya. Halo Bu Juli. Halo juga Bu Sri. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Saudara sehat Bu Sri, tapi agak ada beban dikit Bu Sri. Wah, sepertinya sedang ada masalah Ibu ya. Nah, tumben Ibu kesini kira-kira ada apa ini Bu? Begini Bu Sri, kalau Ibu ada waktu ini ya Bu Sri, saya ingin berdiskusi sedikit Bu Sri tentang beban saya yang saya hadapi saat ini Bu Sri. Oke, silakan Ibu ceritakan masalahnya. Kebetulan hari ini saya sudah kosong, tidak ada pekerjaan lagi Bu. Ya, baiklah Bu Sri, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu ya Bu Sri ya. Ada apa-apa Ibu? Ini Bu Sri, akhir-akhir ini saya kok merasa lelah sekali Bu Sri dengan beban kerja yang saya hadapi. Saya kan sekarang wali kelas 6.
Terus di samping itu saya juga dipercaya sebagai ketua pelaksana harian di Kuaran Bu Sri. Jadi beban saya itu saya rasa berat sekali Bu Sri untuk membagi waktunya begitu Bu Sri. Oh begitu. Terus apa lagi Bu? Nah itu saya kadang-kadang itu kan ada kegiatannya berbarengan seperti itu. Nah itulah yang saya bingung Bu Sri mau gimana membagi waktunya sehingga proses pembelajaran di sekolah itu tidak terganggu seperti itu. Jadi masalahnya Ibu itu adalah karena pekerjaan ataupun kesibukan ya di Kuaran Penebel dan juga kewajiban Ibu berbenturan begitu Ibu nih dengan kegiatan Ibu sebagai guru di sekolah begitu nih Ibu nih. Bu Sri. Oh jadi apa nih kira-kira Ibu harapan Ibu dari obrolan kita hari ini? Iya Bu. Dari obrolan hari ini nih saya ingin mendapatkan solusi lah, mendapatkan masukan dari permasalahan saya itu sehingga saya itu jadi lebih baik nantinya Bu Sri seperti itu. Wah luar biasa Ibu ya. Nah menurut Ibu ini kira-kira apa ya Ibu yang membuat Ibu itu sulit mengatur waktu Ibu sehingga Ibu merasa lelah begitu Ibu? Baik Bu Sri, gini ya Bu Sri ya. Saya itu sebenarnya inilah menentukan skala prioritas itu saya bingung Bu Sri. Kadang-kadang di saat kegiatan itu bersamaan di kegiatan Kuaran ada, terus sedangkan saya harus mengikuti melaksanakan pembelajaran juga di kelas. Itu yang sebenarnya menjadi beban yang luar biasa bagi saya Bu Sri. Oh begitu Ibu ya. Jadi nah kira-kira Ibu tadi Ibu katakan bahwa ketika kegiatan itu berbarengan begitu Ibu ya. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu ini Bu, kegiatan Ibu di kegiatan sebagai pelaksana harian lah begitu Ibu ya. Dalam seminggu itu kira-kira berapa kali Ibu? Kalau kegiatan itu biasanya 2 kali sih Bu. Cuman sekarang ini kan lagi sedang sibuk-sibuknya di sana juga rencana yang kita buat itu banyak sekali Bu Sri. Memang sih cuma 2 kali, tapi itulah saya seringnya berbenturan itu yang saya takutkan Bu. Ya jadi seminggunya 2 kali. Nah kira-kira Ibu nih seminggu itu kan 2 kali. Jadi apa nih yang Ibu lakukan selama seminggu 2 kali itu agar siswa itu juga istilahnya belajar di sekolah Ibu? Bagaimana Ibu? Oh iya Bu Sri, begini. Seandainya memang kegiatan saya berbenturan ya Bu Sri. Nah seandainya berbenturan kalau di sekolah semisalnya saya itu biasanya memberikan anak-anak itu tugas Bu Sri, dan saya juga berkolaborasi dengan teman, minta bantuan ke teman agar dipantau lah juga siswa kelas saya seperti itu Bu. Soalnya kita juga di sekolah itu kan pas-pasan juga gurunya Bu. Itu yang menjadi beban sekali buat saya Bu Sri. Wah luar biasa sekali Ibu ya. Jadi sama-sama jalan begitu artinya Ibu ya. Iya. Nah kira-kira nih Ibu, saya punya rentangan Ibu, misalnya 1 sampai 10. Nah sistem mengajar Ibu di kelas itu dalam rentangan berapa kemampuan Ibu? Nah karena kemampuan saya untuk membagi waktu itu masih rasanya minim ini Bu Sri, dan saya masih bingung juga menentukan skala prioritas itu. Mungkin saat ini itu saya masih di angka 7 Bu Sri. Begitu. Iya. Nah, kenapa di angka 7 Ibu? Kan masih ada angka 8, 9, dan 10. Bagaimana itu Bu? Ya, kedepannya sih saya berharap seperti itu Bu Sri. Saya mencapai angka yang lebih dari angka 7 itu Bu Sri. Ya, begitu. Wah luar biasa ya sekali Bu ya. Jadi sekarang Ibu sudah istilahnya mengetahui ya, karena tadi berbenturan begitu Ibu ya, selama 2 minggu dalam satu minggunya itu 2 kali begitu Ibu. Jadi berusaha juga sudah memberikan istilahnya minta tolong kepada guru lain begitu ya. Jadi sudah mengetahui tadi penyebab Ibu tidak bisa membagi waktu dengan baik ya Ibu ya, karena berbarengan ya. Jadi karena sudah tahu sekarang penyebabnya, tinggal Ibu carikan solusinya ya. Nah iya, kira-kira ke depan apa nih rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Saya sih berencana nanti itu saya berkoordinasi dulu Bu sama pengurus di Kuaran itu tentang pembagian waktunya, ataukah rencana kerja itu bisa diatur waktunya seperti itu, dan juga yang berkolaborasi dengan teman di sekolah, berkoordinasi yang baik sehingga di saat-saat saya memang seharusnya saya harus hadir di sana itu adalah yang menggantikan saya di sekolah Bu.
Tapi tetap saya akan menentukan skala prioritas Bu Sri. Luar biasa sekali rencananya Ibu Juli ya. Jadi yang saya tangkap tadi itu karena dua ini ya sama-sama penting Ibu ya. Jadi akan berkoordinasi begitu ya. Kemudian juga di sekolah juga akan istilahnya ketika Ibu tidak bisa mengajar nanti menyiapkan teman lain yang akan menggantikan begitu ya luar biasa ya. Nah kira-kira apa komitmen Ibu gitu, terhadap rencana yang Ibu buat tadi? Iya. Komitmen saya sih Bu, saya tetap akan menentukan skala prioritas seperti itu Bu Sri ya. Karena tentunya pasti ada saja mana yang mestinya harus lebih saya dahulukan kan seperti itu Bu. Nah di Kuaran juga saya dipercaya seperti itu, nggak bisa juga saya lepas tanggung jawab, apalagi di sekolah karena itu merupakan tupoksi saya Bu. Nah mungkin itu yang menjadi komitmen saya, itu saya tetap akan menentukan skala prioritas yang baik Bu. Seperti itu. Luar sekali, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kira-kira apa lagi Bu selain menentukan skala prioritas begitu ya? Apa lagi? Mungkin gini nanti Bu, saya akan menjadwalkan ulang seperti itu Bu ya. Saya jadwalkan rencana kegiatan yang di Kuaran itu saya koordinasikan dengan pembina yang ada di kecamatan. Siapa tahu nanti beliau tuh mau bahwa kegiatan itu diambil sore hari, kemudian di sekolah juga saya biar bisa dengan teman yang lain, jadwalnya juga saya akan atur lagi biar tidak benturan lah dengan kegiatan yang lainnya. Luar biasa ya yang saya tangkap tadi komitmennya selain skala prioritas, Ibu juga akan membuat list ya begitu ya, yang mana pekerjaan yang mana dikerjakan dahulu, yang mana bisa dikerjakan belakangan. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan komitmen Ibu? Kalau bisa mulai besok lah Bu, mulai besok lah biar nggak terjadi terulang lagi kayak yang sudah saya benturan. Di sini kegiatan harus saya hadiri, di sini harus saya melaksanakan tugas. Gitu. Mungkin mudah-mudahan besok saya sudah bisa Bu. Iya, bagus sekali, wih luar biasa sekali Bu Juli ini ya, tetap semangat ya. Tetap semangat Bu. Nah, jadi dari obrolan kali ini apa nih kesimpulan Ibu? Ya kesimpulan yang bisa diambil dari obrolan kita saat ini ya, saya tuh sedikit tidaknya sudah mendapatkan gambaran oh ini yang akan saya lakukan. Misalkan saya menentukan skala prioritas, membuat list seperti yang katakan tadi, terus penjadwalan ulang gitu, terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik yang di pihak Kuaran maupun di pihak sekolah seperti itu. Biasa sekali Ibu ya. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah obrolan kita tadi? Tentunya saya merasa lega Bu, saya sudah bisa berdiskusi dengan ibu, saya tuh sudah merasakan mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini yang begitu membebani kepala saya itu sebenarnya Bu, karena apa namanya itu rasa tanggung jawab aja Bu, di sini tanggung jawab, di situ tanggung jawab seperti itu. Nah setelah berdiskusi begini rasa saya tuh sudah merasa plong Bu, saya sudah merasa lega gitu, rasanya sudah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Sri. Biasa sekali Bu Julia. Nah baiklah, mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan lagi sebelum kita akhiri diskusi kali ini? Saya kira untuk kali ini cukup Bu, tapi yang mohon Ibu selalu membuka diri untuk saya berdiskusi ke depannya jika ada permasalahan lagi yang saya hadapi seperti itu Bu Sri. Ya tentu Ibu Juli, nanti silahkan saja datang, kita komunikasi kapan bisa waktunya begitu ya. Saya juga merasa senang Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu begitu ya. Terima kasih Bu Juli. Sama-sama Bu Sri, saya yang terima kasih sudah Ibu memberikan pencerahan pada saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu Sri. Silakan. Halo Bu Sri. Bu Dewi. Ya, kita bertemu lagi ya Bu Sri ya. Nah, untuk kali ini sesi pasca observasi. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu tadi saat melakukan proses coaching terhadap Bu Juli? Jadi perasaan saya senang sekali Bu Dewi ya. Jadi saya tadi pada saat proses coaching sudah bisa menuntun coaching untuk menemukan solusi di permasalahan yang dia temukan begitu. Wah, kedengarannya bagus sekali ya Bu Sri ya. Nah, kemudian nih apakah tadi proses coaching itu sudah berjalan sesuai dengan harapan Ibu Sri? Jadi menurut saya proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai harapan Bu.
Nah, kira-kira nih apa yang Ibu Sri lakukan tadi pada saat proses coaching sehingga Ibu bisa mengatakan kalau proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar? Jadi saat proses coaching tadi, saya sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot Ibu, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu menuntun coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya. Nah, dalam proses tadi juga sudah berjalan alur cerita Ibu. Yang pertama tadi saya menuntun coach saya sudah bisa menentukan tujuan dari obrolan yang dilakukan, kemudian dia mengidentifikasi masalah yang dia sedang hadapi. Kemudian coach sudah mampu menyusun rencana dan sampai pada komitmen pada rencana yang dia laksanakan. Baik, wah, luar biasa sekali nih Bu Sri ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu Sri ya. Ya, baik, silakan Bu Dewi. Ya, jadi dari hasil pengamatan saya nih tadi Bu Sri, Ibu Sri itu ya sudah bisa melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Jadi Ibu Sri sudah menyampaikan membuat coach itu menyampaikan tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi apa masalahnya dan merumuskan rencana aksi. Terakhir bisa menggali coach supaya mendapatkan komitmen terhadap apa rencana aksi yang telah dibuat oleh coach itu sendiri. Nah, tadi saya perhatikan Ibu Sri dalam proses coaching, Ibu Sri sudah mampu mencapai kompetensi inti yang Ibu Sri harapkan untuk dikembangkan dalam proses coaching. Ya, tadi Ibu Sri di awal itu menyebutkan kalau kompetensi inti yang ingin Ibu Sri kembangkan itu kan ada pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi pengamatan saya Ibu Sri ya, Ibu Sri sudah mampu melaksanakannya dalam proses coaching tadi. Nah, selain itu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu Sri tadi, yaitu permasalahannya tentang membagi waktu ya antara kewajiban di sekolah dan di luar sekolah di kegiatan pramuka seperti itu. Jadi Ibu Sri sudah mampu menuntun coach Ibu Sri untuk mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya, yaitu dengan membuat skala prioritas, menentukan jadwal, kemudian lagi berkolaborasi atau berkoordinasi dengan rekan-rekan terkait. Benar seperti itu ya Bu Sri ya? Ya, benar sekali Ibu Dewi. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu Sri, kompetensi apa yang ingin Bu Sri kembangkan lagi ke depannya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu nih. Jadi pertama itu saya harus melaksanakan refleksi dulu kepada diri saya sendiri. Kemudian dari hasil refleksi itu mungkin di sini ya Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh presentnya Ibu. Jadi saya pasti merasa kurang gitu Ibu terhadap kompetensi present ini Ya, Bu. kira-kira kapan Ibu Sri akan laksanakan dalam pengembangannya nanti? Jadi akan bisa laksanakan minggu depan gitu ya. Wah, bagus sekali Bu ya, nanti berarti lebih sempurna lagi seperti itu ya Bu ya. Baik, Bu. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu Sri. Sesi pasca observasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sebelumnya dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Sri ya. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Jadi saya banyak dapat masukan nih. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama Bu Sri. Nah, demikianlah proses coaching untuk supervisi akademik. Kami ucapkan terima kasih